Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun di tempat yang berbeda, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan boleh menyertai kami dan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami dan kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik, pada semester ini kita diberikan tema oleh BPM yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen, ya. Dan saya memberikan subtema yaitu respon pelayan dan pendidik Kristen dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 54 sampai yang ke-59 dan Lukas 13 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya percaya kita sudah hafal ya setiap nats yang ada karena setiap hari kita membacanya. Ya, kalau kita kembali lagi melihat di tahun yang lalu, sudah 1 tahun COVID ini merajalela di seluruh dunia ya. Jadi Corona lagi ulang tahun, tapi kali ini kita mendoakan supaya dia tidak umur panjang dan itu adalah ulang tahunnya yang terakhir. Kita bersama-sama berdoa supaya COVID ini cepat hilang karena dampaknya sangat banyak sekali ya, baik dalam pelayanan ataupun pendidikan yang ada. Nah, dampaknya itu yang pertama berdampak bagi pendidikan, di mana sekarang belajar itu di rumah saja melalui internet, kemudian juga perekonomian negara menurun, banyak yang di PHK dan sebagainya. Kemudian kalau kita kemana-mana juga harus swab, dan sekali swab itu tidak murah gitu ya. Kemudian kita beribadah juga jadinya online ya, entah itu yang tidur, yang ngorok mungkin saat mendengarkan firman Tuhan, tapi kita percaya bahwa walaupun kita di rumah saja, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Pelayanan juga jadi terhambat dalam artian kita tidak lagi leluasa untuk berkumpul bersama ataupun seperti penginjilan yang biasanya mungkin tatap muka, sekarang hanya melalui media yang ada ya, seperti lewat telepon dan sebagainya ya, jejaringan sosial. Tapi kita bersyukur karena adanya media, kita juga bisa melakukan penginjilan ataupun pemberitaan firman Tuhan melalui status kita ataupun melalui YouTube dan sebagainya. Satu sisi kita juga bersyukur karena adanya media sosial yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar ya bagaimana respon pelayan dan pendidik Kristen dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Apakah kita justru malah semakin imannya semakin menurun, ataukah kita malah semakin khawatir atau bagaimana? Tapi kita mau belajar dari setiap nats yang sudah ada, bagaimana seharusnya kita meresponi ya, sebagai pelayan dan pendidik Kristen, meresponi setiap dampak yang sudah terjadi, yang sudah kita rasakan selama 1 tahun ini, dan kedepannya kita juga mau belajar untuk meresponinya dengan baik ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita orang percaya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita ya. Baik, yang pertama kalau kita lihat di pasal 12 ayat yang ke-54 sampai yang ke-59, yaitu berusaha untuk tetap hidup benar ya. Maksudnya berusaha untuk hidup benar itu yang seperti apa, kita akan bersama-sama belajar. Dalam ayat 56 itu dikatakan bahwa hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana Yesus sebenarnya menyinggung orang banyak pada saat itu yang terkadang senang menilai sesuatu tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.
Dan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang yang munafik, yang beranggapan bahwa seseorang yang penampilannya sudah saleh, maka orang ini ya saleh gitu ya, sesuai dengan penampilan luarnya gitu. Nah, seharusnya penampilan yang saleh itu sesuai dengan pengetahuan yang benar juga gitu. Dalam artian apa yang ditampilkan, ya itulah yang menjadi kepribadiannya gitu. Jadi bukan penampilannya apa kemudian yang dilakukan berbeda seperti itu. Nah, kalau kita melihat kembali kata zaman yang ada di dalam ayat yang ke-56, jika diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu kairos, yang berarti time, season, atau waktu atau musim ya. Kata ini juga berarti the right, terus proper, favorable time, kemudian definite, dan the last time ya, atau sesuatu yang benar, pantas, tepat, sopan, dan waktunya itu adalah yang baik atau menyenangkan. Waktu itu sudah pasti dan itu adalah masa the last time, yaitu akhir zaman gitu. Jadi dapat diketahui bahwa arti kata zaman dalam ayat ini kalau kita terjemahkan dari bahasa Yunani itu berarti suatu kebenaran dan waktu yang memang baik adanya, seperti itu. Jadi kita sebagai pelayan dan pendidik Kristen, kita seharusnya lebih bisa untuk menilai sesuatu yang memang benar adanya gitu ya. Dan dalam ayat 59 ini kembali Yesus menyinggung bagaimana orang-orang pada saat itu benar-benar tidak memiliki kebenaran ya. Karena kalau kita lihat di situ Yesus berbicara tentang pemerintahan yang juga perlu mengadili supaya terbukti gitu bahwa mereka memang betul-betul tidak hidup dalam kebenaran. Jadi satu perikop yang sudah kita baca mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam segala situasi yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya yang seakan-akan bisa menilai penyebab datangnya virus ini tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian muncullah tafsiran-tafsiran baru yang sudah menyimpang. Kemudian banyak orang yang percaya gitu. Nah, marilah kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang hidup sehingga kebenaran tetap ada dalam hidup kita untuk melewati atau menghadapi dampak COVID-19 ini ya. Jadi kita sebagai pelayan dan pendidik Kristen harus menunjukkan bahwa kita label kita hamba Tuhan dan perilaku kita juga layak disebut hamba Tuhan. Kemudian poin yang kedua, kita mau lihat di pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5. Dalam satu perikop ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi ya. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, dari satu perikop ini dapat kita lihat bagaimana gambaran orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Nah, kematiannya ini terkenal dengan sangat mengerikan gitu, sehingga orang-orang beranggapan bahwa mereka mati karena hukuman Allah gitu ya. Ada beberapa orang Galilea yang dibunuh berdasarkan perintah Pilatus sewaktu mempersembahkan kurban di Bait Allah. Tak hanya dibunuh, darah korban dicampur dengan darah kurban yang hendak dipersembahkan di Bait Allah tersebut. Ya, para sejarawan menduga orang-orang itu adalah pejuang Zelot yang bermarkas di Galilea. Nah, Zelot ini merupakan istilah yang digunakan Flavius Josephus sebagai sekumpulan kelompok orang Yahudi yang menjalankan perjuangan dengan mengangkatkan senjata demi memerdekakan tanah Israel dari kekuasaan asing. Nah, Yesus menegur beberapa orang itu untuk tidak menghakimi orang-orang Galilea yang terbunuh. Bukan berarti kematian mereka adalah hukuman Allah. Seakan-akan mereka adalah orang paling berdosa dan layak menerima kematian yang tragis itu. Nah, dari perikop ini kita juga belajar untuk kita tidak langsung menjudge seseorang akan apa yang ia alami ya. Seperti halnya saat ini di mana banyak orang terdekat kita sekalipun itu mereka terjangkit virus COVID-19. Mungkin kita berpikiran, wah dia banyak dosanya makanya dia kena COVID gitu.
atau kita merasa bahwa orang tersebut pantas gitu dapat atau kena COVID karena dia banyak kesalahan atau karena dia hidupnya tidak benar seperti itu. Tetapi kita mau belajar untuk kita tidak menghakimi sesama, karena menghakimi itu sebenarnya adalah tugas Tuhan yang maha adil gitu ya. Dia yang punya hak untuk menghakimi manusia yang memang sudah berdosa. Jadi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan percaya seharusnya tidak saling menghakimi, tidak merasa diri paling benar, apalagi di situasi saat ini gitu. Karena kita merasa sehat, wah berarti saya ini bukan orang yang berdosa gitu, bukan ya. Tapi kita percaya bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, walaupun itu menurut kita berat atau kita merasa dihukum oleh Tuhan, percayalah bahwa itu terjadi memang seizin Tuhan yang pastinya mendatangkan kebaikan gitu. Yesus juga menegaskan di situ bahwa ke-18 orang yang terbunuh itu belum tentu lebih jahat daripada orang-orang yang masih hidup. Jadi kita mau belajar untuk introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain. Mari kita melihat kesalahan kita sendiri sebelum membicarakan kesalahan orang lain, dan kita memperbaiki diri, tidak menghakimi sesama. Karena Yesus mengharapkan kita untuk bertobat ya. Walau ada di awal Tuhan Yesus bilang bahwa kita ini adalah orang-orang yang sukanya menilai gitu ya, menghakimi gitu. Tetapi di balik semuanya itu Yesus juga berharap supaya kita bertobat dan menyadari kesalahan yang sudah kita perbuat seperti itu. Kemudian ya baik, poin yang ketiga yaitu menggunakan kesempatan dan waktu yang ada dengan baik ya, dalam pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Ya tentunya kita harus menghasilkan buah. Kalau kita flashback lagi, kita sudah berapa tahun hidup, seberapa banyak buah yang sudah kita hasilkan seperti itu. Apakah sudah semua tapi masih seperempat gitu ya, atau hanya beberapa saja? Kita mau terus berjuang ya, karena hidup ini kita butuh perjuangan gitu. Bukan hanya memperjuangkan dia doi saja, tapi kita mau memperjuangkan bagaimana kita hidup layak di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, dalam perikop di atas Yesus menyampaikan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Nah, hal ini ditujukan kepada bangsa Israel atau kita yang percaya, yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi tidak meninggalkan dosa gitu. Jadi bilang percaya tapi kehidupan duniawinya masih ada gitu, masih 60% misalkan. Nah, kita mau belajar untuk meninggalkan semuanya itu selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup ya. Dari perumpamaan ini, pengurus kebun itu memberikan kesempatan untuk pohon ara ini tetap tumbuh dan menantikan pohon ara itu berbuah. Nah, dapat diartikan bahwa Yesus senantiasa memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan berbuah, meninggalkan setiap dosa lama kita, apa yang kita lakukan dahulu yang menyakiti hati orang lain kita tinggalkan seperti itu. Nah, supaya kita berbuah, ya kita siram diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan setiap orang percaya. Setiap hari kita baca firman Tuhan gitu. Tapi kalau nggak berbuah, apa gunanya firman Tuhan itu? Nggak ada gitu. Sama aja kita kayak baca novel gitu ya, baca cerpen, nanti dilupain gitu ya. Jadi kita mau membedakan bahwa firman Tuhan ini spesial gitu, sesuatu yang benar-benar ada manfaatnya untuk kita sehingga kita boleh bertumbuh dalam iman percaya, bahkan menghasilkan buah yang lebat seperti itu. Tentunya kita harus berjuang ya, berjuang untuk melawan dosa, berjuang untuk meninggalkan hal-hal duniawi ini. Nah, kemudian sebagai pelayan dan pendidik Kristen yang percaya, kita semestinya menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk senantiasa bertumbuh dalam Tuhan sampai kita menghasilkan buah yang baik ya. Bukan berarti Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup berarti saya seenaknya dong berbuat dosa, toh nanti Tuhan kasih kesempatan lagi gitu ya. Tidak, tapi kita tahu ya bahwa ada masanya nanti di mana Tuhan mencabut kasih karunia-Nya dari umatnya gitu. Jadi
walaupun Tuhan kasih kesempatan, bukan berarti kita seenaknya saja gitu ya, mau berbuat apa-apa ya terserah gue, kan gue dikasih kesempatan gitu. No, bukan. Jadi kita mau belajar untuk senantiasa menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di tengah situasi yang ada saat ini, kita menggunakan waktu yang ada itu untuk mengenal Allah lebih lagi. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan akan memanggil kita, apalagi situasi COVID yang sampai saat ini masih meluas gitu. Ada rasa khawatir mungkin, wah bisa-bisa saya kena gitu. Saya harus menggunakan waktu saya untuk lebih dekat dengan Tuhan gitu, supaya sela-sela waktu ini nih ada pertobatan seperti itu ya. Tapi kita mau belajar untuk kita bukan karena takut mati gitu ya, tapi kita sebagai orang percaya yang sudah memang kewajibannya untuk mengenal Allah lebih lagi. Nah, sebagai mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di asrama nih ya, terkadang kita merasa kita dikurung karena saat ini COVID, dilarang keluar dan sebagainya gitu ya, daripada kita main HP merasa kita bosan atau ya hanya baring, makan, makan, baring lagi ya, terus kita mencok, gosip, main game, dan kita menggunakan waktu yang ada itu dengan sia-sia. Daripada kita ngomongin teman kamar sebelah kita, mending kita ngomongin bagaimana setianya Ayub di dalam setiap apa yang dia rasakan, dimana dia tetap setia menghadapi situasi yang berat gitu ya. Lebih baik kita membicarakan bagaimana pelayanan Paulus ya, lebih baik kita membicarakan hal-hal yang baik, berdiskusi yang baik ya. Kemudian kita belajar untuk mendengarkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya gitu, karena kita kenal Tuhan ya lewat firman Tuhan yang ada gitu. Mari kita pupuk hidup kita dengan firman dan pujian kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita untuk berbuah. Selagi kita masih sehat dan kuat, kita gunakan hal itu untuk kebaikan, untuk hal-hal yang positif, sampai Tuhan juga mendapati kita tetap setia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah firman Tuhan yang bisa sampaikan. Ada 3 poin yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita belajar untuk berusaha untuk tetap hidup benar di tengah-tengah pandemi ini. Terus kita juga tidak menghakimi. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan kesempatan atau waktu yang ada dengan baik ya. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan ya, sehingga 3 poin ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita, kita mau buka bersama-sama di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14, di mana firman Tuhan ini mengatakan Tuhan akan memulihkan segala penyakit yang ada ketika kita merendahkan diri, ketika kita berdoa dan mencari wajah-Nya, ketika ada pertobatan dan kesatuan hati bersama-sama meminta dengan penuh rendah hati kepada Tuhan. Kita percaya bahwa COVID-19 atau kesulitan-kesulitan apapun yang kita rasakan, Tuhan mampu pulihkan, karena Dialah yang berkuasa atas segalanya. Kita mau baca bersama-sama 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berdoa, saya pimpin kita dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan berkati kami, supaya kami mampu melakukan setiap perintah Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah yang lebat. Tuhan berkati untuk setiap aktivitas kami pada hari ini. Tuhan akan berikan kami kekuatan kesehatan, pelihara kami, dan juga bimbing kami ya Bapak. Pimpin kami untuk hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.